Saya lihat di beberapa kejadian itu lumayan cepat tanggap, cepat aja turunnya. Cuman kalau bisa mungkin ditambah lagi lah pemadamnya gitu aja sih. Bagus, tapi ada sisi baiknya dan sisi lebihnya gitu, yang kurangnya juga ada. Saya selama ini kan di Tanjung ya, di Tanjung itu mungkin beberapa saat, tapi pernah melihat pemadam kebakaran atau kebakaran gitu. Nah, pas itu lumayan cepet sih ya, lumayan cepet. Cuman mungkin agak jarang ya di sini kebakaran gitu ya. Pantang pulang sebelum padam. Tergabung dalam barisan petugas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, dimanapun dan kapanpun. Mereka siap siaga melawan kobaran api. Meski kadang kendala menghadang, namun mereka tetap sigap dalam melaksanakan tugas. Meski bekerja dengan mempertaruhkan nyawa, petugas pemadam kebakaran tak jarang dapat cacian dari masyarakat ketika mereka dianggap datang terlambat ke lokasi kebakaran. Walau mencari rejeki di lahan basah, pendapatan yang diterima pasukan merah ini kadang tak sekencang deru air yang mereka semprotkan ketika memadamkan api. Ketika siang mengayuh waktu, merapah menit dan meniti detik, dentang jarum jam menunjukkan pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Matahari terik menyala, seolah-olah hendak menghanguskan bumi. Tiada sepaling pun sang surya menunjukkan redup bersama hembusan angin. Di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong, puluhan petugas pemadam kebakaran sedang beristirahat. Ada yang sedang duduk-duduk santai sambil mengibas-ngibaskan kertas koran untuk menghilangkan gerah yang membahang. Ada juga yang bercengkrama sambil duduk di bangku panjang, sekadar untuk meluruskan pinggang. Beberapa lainnya siaga di depan mobil pemadam. Dan ada juga di ruang administrasi kantor BPK tersebut, serta yang tengah sibuk memperbaiki mesin kendaraan yang didominasi warna merah dan putih ini. Raut wajah mereka terlihat lesu dan letih. Bola matanya terlihat sayu karena kurang tidur. Tak pelak, sisa-sisa kelelahan masih terpancar di wajah mereka. Meski begitu, mereka tetap siaga penuh. Jika tiba-tiba ada panggilan tugas karena berita kebakaran, bisa kapan saja datang. Di bagian operator penerima telepon, seorang petugas juga sedang siaga di atas meja kayu yang ada di dalam bilik itu. Terlihat satu unit telepon untuk menerima pengaduan masyarakat, serta sebuah radio komunikasi yang biasanya digunakan oleh sesama petugas jika terjadi kebakaran. Sayangnya, kadang bukan panggilan kebakaran yang mereka terima, tapi hanya olok-olokan dari orang-orang iseng yang tidak bertanggung jawab. Sering kita mendapat telepon gelap dari masyarakat yang kita tidak tahu ya, begitu ditelepon juga tidak diangkat lagi. Dia memberitahu ke kami lewat telepon emergensi di kantor kami bahwa ada kebakaran di lokasi ataupun di kampung dia. Begitu kami sampai ke sana, ternyata tidak ada titik api. Memang kami merasa jengkel, tidak ada titik api. Sampai kami tanya ke RT-nya juga tidak tahu, tidak ada titik api. Walaupun begitu,
kami tidak putus asa. Walaupun masyarakat yang memain-mainkan kami, tapi kami harap janganlah kayak gitu kan, janganlah dimain-mainkan, soalnya kerjaan kita ini emergensi, nyawa taruhannya. Begitu ditelepon kita cepat-cepat berangkat ke sana, tapi dalam artian kita harus jaga safety kita sendiri, dalam artian kita menyelamatkan orang, diri kita harus kita selamatkan juga. Mas Tony adalah seorang petugas pemadam kebakaran dari UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong. Sudah 8 tahun ia bekerja sebagai petugas pemadaman kebakaran di kota ini. Menjadi petugas pemadam kebakaran tak cukup hanya bermental baja dan mempertaruhkan nyawa ketika menghadapi kobaran api. Juga diperlukan kesabaran lebih ketika menghadapi makian. Dan pandangan sinis masyarakat jika terlambat sampai di tempat kejadian. Kalau kami dari saya sendiri menanggapinya itu suatu tantangan dari kami ya. Itu juga suatu ibaratnya itu penghargaan dari kami, walaupun setiap kali kami datang itu memang tepat waktu udah. Nah, dari masyarakat itu tidak ngerti dalam artian jangkauan dari lokasi kebakaran dari kantor sampai ke lokasi kebakaran itu berapa menit dia tidak ngerti masyarakat. Jadi olokan masyarakat yang bilang inilah, bilang itulah, kami abaikan aja. Bukannya sering ngebut-ngebut. Dalam artian kami juga diberi tantangan ya, diberi tantangan dari masyarakat yang menelpon yang kejadian kebakaran itu. Begitu ada telepon kejadian kebakaran, kami otomatis semaksimal mungkin, secepatnya mungkin sampai ke lokasi kebakaran. Jadi kami harap masyarakat itu harus ngerti, yang utamanya kita di Kabupaten Tabalong ini masyarakatnya masih kurang mengerti. Dalam artian ini emergensi atau enggak. Sering kami dihalangin, kami di belakang, sirena itu kan sudah beberapa meter sudah kedengaran. Beberapa meter sudah kedengaran, mobil ini masih hendak ke pinggir. Sering bikin kami yang jengkel, tapi kami belapang dada aja. Gitu. Sebagai petugas pemadam kebakaran, mereka harus siaga 24 jam. Meski sistem kerjanya shift, namun karena keterbatasan personil, jika ada kebakaran, walau sedang istirahat atau tidak bertugas, mereka harus berangkat memadamkan api. Radio di rumah kan standby Pak, standby radio. Begitu ada pengumuman kebakaran dari pos pemadam kebakaran, di rumah kedengaran di radio. Jadi anak kita bangun juga, dia lihat juga kita berangkat. Sebagian ada juga yang ngambilkan helm. Gitu. Meski demikian, terkadang ia merasa bangga, terlebih ketika mampu memadamkan api. Dan ucapan terima kasih yang tulus dari pemilik rumah yang terbakar itu menjadi obat baginya dan teman-temannya untuk menghilangkan penat dan letih usai bertungkus lumus melawan api yang membara. Perasaan kami setelah memadamkan api di lokasi sudah selesai, sampai penyiraman, sampai pembasahan, sampai habis, tidak ada terlihat apinya lagi. Di situ kami baru merasa bangga. Bangga dalam artian kami bisa menolong masyarakat yang kesusahan atau yang kena kendala kebakaran. Walaupun di luar dari keluarga yang rumahnya terbakar, masyarakat sebagian mengolok-olok kami, mengoceh-oceh kami. Walaupun begitu kami tetap bangga. Soalnya sudah selesai mengerjakan tugas kami dalam artian membantu masyarakat yang minta bantu kepada kami semua. Soal dukungan keluarga terhadap tugas berat yang diembannya, bapak dengan 4 orang anak ini mengaku selama ini tidak ada masalah dengan istri dan anak-anak yang ditinggalkan di rumah. Bahkan mereka mengerti dengan tugas beratnya sebagai petugas pemadam kebakaran. Kalau merasa takut itu atau gelisah itu kan memang ada dari keluarga kan, dari istri kita. Makanya setiap kali kita ada kejadian kebakaran, pas kita lagi di rumah, begitu ada kejadian kebakaran, waktu kita mau berangkat itu istri kita sudah memberitahu, hati-hati di jalan, nggak usah ngebut-ngebut sampai ke tujuan. Menurut warga Linda Regency ini, menjadi petugas pemadam kebakaran sepertinya ringan. Jika tidak ada kejadian ya santai-santai saja di posko. Tapi kalau sudah ada kejadian, semangat untuk memadamkan api timbul dengan sendirinya.
Ia juga berharap semoga kedepannya, khususnya di UPT Damkar Tabalong ini, ada pengangkatan aparatur sipil negara. Kalau harapan kita, memang harapan kita sendiri atau kita sama teman-teman kita semua yang honorer, yang sama dengan saya, seangkatan dengan saya, harapan kita mudah-mudahan diangkat gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada pengangkatan, apa boleh buat kan, kita tidak bisa apa-apa juga gitu. Harapan kami ya mudah-mudahan lah pemerintah bisa angkat kami juga. Kendati sering ditinggal suami dalam melaksanakan tugas, tak jarang para istri dan anak-anak petugas pemadam kebakaran merasa sedih dan risau. Semua itu tak lain karena besarnya resiko keluarga mereka saat memadamkan api. Tidak, kita tidak takut, soalnya tekad kita sudah bulat ingin membantu masyarakat. Lillahi ta'ala ingin membantu masyarakat, kita tekad bulat. Jadi tidak ada rasa takut apapun gitu. Waktu pertama kita masuk, sudah menjadi anggota pemadam kebakaran dari tahun 2008 sampai sekarang. Walaupun kendala ini itu dihadapi selama tahun 2008, tetap kita mengabdi di pemadam kebakaran. Pengalaman kita waktu pemadaman cuman kita lupa ya waktu tahun berapa itu ke tempat lokasi, itu pengalaman kita sendiri. Kebetulan kita sendiri megang nozzle kan di depan nozzle main. Begitu ada kejadian kebakaran di lokasi, ada kejadian kebakaran, berangkat. Begitu kami sampai ke lokasi, kita turun semua. Waktu kita nyiram, masyarakat ini merebut nozzle kita di tangan. Dia ingin memadamkan rumahnya sendiri gitu, atau memadamkan yang kebakaran itu. Padahal kan masyarakat itu tidak ngerti bagaimana caranya memadamkan. Nah, kalau kita kan sudah punya prosedur bagaimana cara memadamkan, kita lihat bagaimana titik api, bagaimana memblok gather api gitu kan, kita sudah tahu bagaimana cara memegang nozzle. Nah, itu masyarakat tidak ngerti. Jadi waktu itu kita sangat kesal sebenarnya, tapi tidak bisa apa-apa ya. Dalam artian kita harus berlapang dada, berbesar dada gitu ya. Walaupun gimana, waktu begitu saya turun menuju ke lokasi, turun ke tempat, waktu menembak itu direbut oleh masyarakat, aja kita di tangan. Berhubung masyarakatnya merebut, kita sudah diputar, kita posisi di tengah. Jadi masyarakat ini memutar saya, ngelilingi saya di tengah, mau merebut nozzle itu. Jadi saya sudah bilang, saya mengamankan semaksimal mungkin. Tolong percayakan kepada kami yang sudah punya pengalaman. Tapi namanya masyarakat kan tidak tahu, tidak ngerti gitu. Dia tahu merobos aja, tahu merebut aja. Ya udah, kita kasih aja. Cuman dalam artian kita ngasih sama mereka, kita bukannya kita lari. Dalam artian bukannya kita lari atau kita menghindar, tidak. Walaupun kita kasih, kita tetap mengawasi. Tetap kita mengawasi masyarakat yang memegang nozzle itu. Walaupun sudah kita kasih kemarin kan nozzle-nya, tapi kita tetap di samping mengawasi. Di dalam artian supaya tidak ada terjadi keributan ini itu. Jadi saya biarkan saja dia megang. Begitu bantuan datang, ya alhamdulillah dia mau ngasih nozzle itu sama saya. Menurut Mairani, istri dari Mas Tony yang merupakan petugas pemadam kebakaran Tabalong, ia mengaku sangat mendukung tugas suaminya. Ia juga selalu berdoa agar suaminya selamat dalam bertugas. Dia hanya berharap tugas berat yang diemban suaminya dihargai masyarakat banyak dan bukan mendapat cacian maupun matian. Karena bagaimanapun, setiap manusia punya harga diri dan emosi. Kalau setiap bertugas terus dicaci, tentu petugas tidak konsentrasi dan bisa mengalami kecelakaan kerja. Kalau ada pekerjaan yang lebih baik lanjutnya, tentu dia ingin suaminya mencari profesi yang lain saja. Bangga aja istilahnya, biar diomelin orang kan, tapi tetap datang aja, tetap aja bangga. Istilahnya kan sudah tugasnya, jadi diomelin orang kayak apa, kata papa, yang penting kan kita datang. Ini kan kalau kebakaran ini kan istilahnya tuh berat lah itu. Tapi pikir-pikir kalau ada kerjaan apalagi, paksa aja. Tapi karena memadamkan api sudah menjadi keahlian suaminya,
Tentu apapun resikonya tetap harus dihadapi dengan tabah dan sabar. Ia hanya berharap suaminya dalam menjalankan tugas dapat kembali ke rumah dengan selamat. Apalagi selama bekerja, suaminya hanya petugas honor. Sementara nyawa dipertaruhkan dengan imbalan yang tak seberapa. Kalau yang ada kerja di itu kan mana bisa nolong-nolong orang. Jadi itulah bangganya, bisa nolong orang banyak. Paling dipadahi itu aja Bang, hati-hati di jalan, jangan laju-laju gitu. Kan kita nolong orang juga. Itu aja. Harapannya ya mudah-mudahan diangkat lah. Supaya meringankan beban lah sedikit. Ya belum cukup lah, tapi dicukup-cukupkan, hai. Makanya ada sampingan jualan itu sedikit, jualan makanan ringan. Ya untuk sanggup anak sekolah lah, itu bantu-bantu. Seperti halnya petugas pemadam kebakaran lainnya, Mas Tur, yang juga sudah 8 tahun bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran. Karena itu, asam garam sebagai pemadam kebakaran sudah cukup lama dienyamnya. Bisa membantu masyarakat, itu aja kebanggaan. Karena Anda membantu masyarakat itu belum tentu bisa secara langsung. Kalau di damkar kan ada kejadian itu kawan membantu, kalau masyarakat langsung membantu masih dihalang-halangi membantu langsung. Umpamanya ada kejadian, ada korban di dalam rumah kan, orang luar belum tentu langsung diberikan masuk oleh pengaman-pengaman ini, belum ada kedada atribut dari kan gitu, nah kedada atributnya. Jadi yang kawa membantu kan ada atribut kan dari pemadam kecamatan lah, pemadam Pemda. Ya kegiatan rajin, kegiatannya ya kalau ada kerja bakti apa itu, nah ada kerja bakti kebersihan, bisa turun kayak di pasar-pasar ada kebersihan pasar gitu, kalau ada kebakaran gitu. Namun sudah sekian lama mengabdi untuk masyarakat, imbalan berupa honor dari pemerintah selalu diterimanya. Maklum, ia hanya pegawai tidak tetap. Selama bekerja, ia mengaku banyak suka duka yang dialami. Sudah risiko seorang pemadam kebakaran, cuma masyarakat kada bisa memikirkan dalam perjalanannya berapa jauh gitu nah. Kalau kami kan sudah biasa dicamu-camu orang masyarakat dengan lagi terlambat apa-apa. Cuma kami kan menganggap itu biasa lagi orang lagi gitu nah, stasi. Jadi kami menganggap itu sudah biasa. Ya sebagian masyarakat kan banyak yang kurang mengerti, ada tanda sirine masih aja menutup-nutupi jalan. Padahal kayak pemadam kebakaran itu kan diutamakan jalan, diberi jalan gitu. Nah ini kadang sebagian masih menutup-nutupi jalan. Kayak di lampu merah sebagian kan masih ada pemadam kebakaran turun untuk meminggirkan mobil-mobil yang ada di lampu merah dulu supaya harus lalu berangkat. Waktu ada kebakaran di kampung-kampung gitu kan, yang mau kesannya itu masyarakat kan sebagian banyak menghalang-halangi berebut gitu nah, itu berkesan merebut kayak nosel-nosel selang itu kan, kayak masyarakat belum tahu kayak apa caranya, cuma masyarakat merebut berkekerasan gitu nah. Itu sebetulnya kan kami tetap aja kada memberiakan karena itu kan tugas kami sudah, cuma masyarakat belum tahu memang anak merebut, anak mengamankan rumah sendiri gitu nah. Namun ada suatu hal yang memberi kesan mendalam, yaitu bertugas ketika hari libur, apalagi kalau bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Ya kalau dipikir masalah itu ya sebetulnya berkumpul sama keluarga, cuma namanya tugas tidak boleh dianu juga kan. Ini kan di nomor satu kan dulu tugas. Kalau nggak kena tugas kada apa-apa. Ini kan kena tugas, paksa tugas didahulukan daripada keluarga. Keluarga kan ada hari esok, hari anunya kena tugas kada kawa ditinggal juga kan, demi keamanan masyarakat juga. Kalau harapan, kalau menurut kami ada harapan, cuma dari pemerintah aja lagi, ada pengangkatan ada lagi. Ia juga berpesan kepada masyarakat agar berhati-hati ketika menyalakan api di rumah, serta menghimbau kepada masyarakat agar bisa menghargai upaya yang telah dilakukan petugas pemadam kebakaran. Pesan kami kepada masyarakat berhati-hati kalau menghidupi kompor gas di rumah listrik, jangan sampai terjadi kebakaran rumah gitu.
minta pengertian ke masyarakat kalau ada kebakaran di wilayah jauh dari kantor pemadam itu jangan bilang pemadam lambat, itu melihat spon jalannya jauh dekatnya kan kayak itu. Jadi kada kawa dipantau dari lambatnya, karena perjalanan belum tentu kan langsung kawa tembus di jalan, bisa macam-macam di jalan bisa. Karena di jalan nih banyak nang orang belum ngerti, meskipun ada tanda sirine masih aja menutup jalan, kada nang membuka jalan, memberi jalan. Kadang kami sedih kalau kami tidak bisa menolong. Tuh masa sedih kalau sampai rumah itu 2 apa 3 kami masa sedih karena kecewa kita kan kada bisa respon tim kita terlambat. 3 orang berstatus PNS dan 33 orang berstatus